Ini kita di Tanah Merah, Mas. Ini kita mau jalan ke depan ke bekasnya ke Koramil Tanah Merah, dan di mana titik lokasinya stasiun Tanah Merah itu pernah ada di. Ini udah nggak operasional sejak era pendudukan Jepang, Mas. 243 lah itu sudah direteli Jepang. Menurut buku Dead in this Poor in Orlok State, punyanya si Jan Ibrahim. Ini tulisan gue dulu, aku lupa tanggal pembukaannya. Ini terdapat tulisan tanah milik kereta api ya. Jadi Mas, ini kan jalurnya kan dari Tanah Merah ini kan tidak ke timur ya, maksudnya ke arah Kuanyar. Disebutin Mas di laporan tahunannya Madura Tram yang ada di majalah lokomotif atau aku lupa majalah kereta pokoknya. Itu disebutin bahwa di timburan Tanah Merah itu jalurnya itu kan berbukit. Maka konstruksi pembangunan jalur kereta api ke sana itu dirasa itu susah atau sukar dianu, makanya mereka ngelarin ke jalur arah selatan. Ke arah selatan ya. Maka dibentangin, makanya ya, kan jalan utama kan di sini ya. Tapi keretanya nggak mengikuti jalur utama. Ringan, tapi malah dia lari ke Kuanyar. Nah tadi jalur apa stasiun Tanah Merah tuh bertahannya itu sampai 1942-43 sampai Jepang masuk. Tapi sebelumnya itu di tahun 36 Tanah Merah tuh jadi stasiun terminus, Mas. Terminus karena yang ke Kuanyar sudah ditutup operasionalnya tahun 1936 bulan Juni itu. Sebenarnya karena mungkin ini dipandang oleh Jepang tidak efektif, mungkin masih karena mereka juga memilah-milah kan. Berdasarkan rekomendasi mungkin dari orang-orang Belanda yang ada di perkereta apian, kiranya jalur mana yang bisa dicabut. Akhirnya ini Bangkalan ke Tanah Merah yang dicabut, karena ini juga nggak produktif juga Mas ngapain itu kan masuk ini. Di tahun 1935 Mas, setahun sebelum jalur Kuanyar Tanah Merah itu ditutup, itu ada 4 kali PP, maksudnya totalnya 8 kali Mas, jadi 4 dari sini dan 4 dari Bangkalan, jadi begitu. Sebabnya Mas ya ditutupnya Kuanyar ke Tanah Merah atau dan sebaliknya itu karena penumpangnya sepi Mas. Itu cuma ada satu kereta untuk melayani itu bolak-balik itu di pagi hari. Sampai akhirnya gongnya tahun 1236 dimatikan ya karena merugi juga. Karena ngapain itu mempertahankan lintas yang sepi gitu kan. Karena apalagi udah ada bis kan, ada bis Madura Tram, ada dari jurusan Bangkalan ke Pamekasan lewat Tanah Merah, jadi ngapain harus dipertahankan? Iya kan? Ganti aja udah langsung semua buang itu. Jadi ya otomatis per tahun 1936 Mas, dari Bangkalan nggak bisa lagi ke Pamekasan lewat Tanah Merah. Mereka harus putar dulu ke Kamal. Tidak mau. Kalau nggak ya pilihannya naik bis. Itu aja. Kita ke sana Mas, kita lihat bekas trasenya. Yang udah mati sejak tahun 36 Mas. Jadi jalan aja. Ini jadi jalan ini iya. Nah ini kan. Jadi jalan. Nah ini ya. Ini apa sih ini? Ini tadi. Coba. Kayaknya sih yang sana ya. Yang sana kayaknya. Mana kan? Iya, saya ini dari yuk. Bener ini kan kayaknya gitu. Iya jalan ini. Tapi ke sana. Iya yang sana itu. Belok. Iya, belok. Oh iya benar. Benar ini. Bekas trasenya udah nggak ada. Jadi jalan ya sekarang? Jalan udah tutup tahun 36, malah sebelum Jepang masuk udah nggak ada. Yang ke Kuanyar ya ditutup ya? Sampai Kuanyar aja sekitar 10 sampai 11 km lintasnya ditutup. Jadi hilang ya. Itulah. Jadi ya akhirnya setelah kemerdekaan kan, setelah Perang Dunia Kedua kan itu stasiun terminus paling utara Bangkalan kan. Bangkalan terus Tanah Merah ya udah nggak operasional, walaupun terdaftar ada di lintas
ada di lintas Bangkalan Tanah Merah kan, tapi layanannya udah nggak ada, udah dicabut Jepang. Terus Pamekasan Sumeneb walaupun ada di daftar lintas, tapi kan mati juga, mentoknya di Pamekasan. Jadi per tahun 1969 Mas, berdasarkan perjalanannya Geoff di Trama Exotica, Mas Agung juga punya kan, Mas Agung punya kan dokumentasinya. Itu ketika dia ke Madura, itu mereka itu Geoff itu cuma menemukan satu kali perjalanan kereta dari Kamal ke Pamekasan. Oke. Satu kali berarti 2 kali perjalanan ya PP ya, dari masing-masing ujung barat dan ujung timur. Nah, yang ke Bangkalan itu 3 kali. Nah, yang tahun 69 itu diesel katanya udah masuk Mas. Itu dilayani diesel itu untuk Pamekasan jarak jauh, tapi yang untuk jarak dekat itu yang ke Bangkalan itu pakai lokomotif uap semua. Makanya yang yang direkam sama Geoff di Trama Exotica itu yang jalur ke Bangkalan di pinggir jalan tuh Mas, yang kita pernah lihat trailer-trailernya itu. Iya. Pinggir jalan ya itu. Terus juga sempat masuk Mas lokomotif XKSM C26. Iya. Itu pernah masuk di Madura. Oke. Karena untuk jadi inilah sarana tambahan traksi ya, mungkin udah banyak yang pensiun juga tahun segitu, lokomotif uapnya udah banyak yang hancur kan. Gitu ya wis. Terus kalau untuk Madura tram itu lagi ya. Saya sebentar. Aku harus lihat tata Mas. Aku lupa tanggal-tanggalnya. Pembangunannya itu bentar. Kamal Bangkalan itu tanggal 8 Desember 1898 Mas. Terus, Kamal Bangkalan terus tersambung ke Kuanyar itu per tanggal 26 Februari 1900. Terus Kuanyar Belega 1901. Pokoknya semua kesambung ujung barat ke ujung timur, kemudian di tengah-tengah di Belega atau Kuanyar itu 1901. Nah, makanya setelah itu Mas Agung, mereka terima kontrak pengangkutan garam ya. Walaupun nilainya rendah ya, tapi ketika jalur itu sudah nyambung semua dari ujung barat ke ujung timur, terima angkutan garam dari orang Tionghoa itu mungkin kapasitasnya orang Tionghoa ini nggak bisa banyak kan. Mereka orangnya ini butuh banyak untuk bisa cepat, karena ada target, akhirnya dialihkan kecil itu ke kereta Madura Tram itu. Kemudian baru tahun 1911 tadi yang aku bilang di mobil itu terima kontrak pengangkutan garam untuk 3 tahun dari 1911, 12, 13 itu dengan minimal jumlah totalnya bisa diangkut 45.000 ton. 45.000 ton garam ya. Garam dari pabrik garam di Kaliangat. Terus di tahun itu juga karena terima garam itu mungkin di tahun itu 1911 itu tahun pertama pengangkutan garam ini lama karena dia harus muter ke Bangkalan ya, Tanah Merah sini Mas. Terus kemudian konsesi itu diterima tahun 1912 di bulan Januari. Kemudian makanya ada jalur baru itu, kita lihat relnya 1912, mungkin pengadaannya dan konstruksinya itu dilakukan di tahun 1912 itu Mas. Iya. Kan? Nyambung ya. Iya, jadi terus diresmikannya itu di September 1913. Gitu. Jadi relnya semuanya bahan-bahannya sudah datang. Yang bikin susah adalah bikin tanggul segede gitu loh. Yang tadi kita lihat itu kan jembatan itu susah juga loh, ya kan? Iya. Itu kan Kamal ke Kuanyar itu 16,5 km Mas Agung, dibukanya di September 1913 sebagai jalur shortcut kan itu. Itu kan berlakunya kan pas masa-masa mereka tahun terakhir angkutan garam kan, kontrak pertama ya, yang langsung dari pabrik gula, terus kemudian diperpanjang terus sampai gongnya terakhir itu 1940. Itu juga yang kemudian bikin mati Pamekasan Sumeneb jalurnya, sampai di era kemerdekaan kemudian nggak diterusin lagi tuh ke Sumeneb itu cuma mentok di Pamekasan dengan jadwal kereta terakhir kali yang ada tersedia itu dengan lokomotif diesel di 300 sampai 301 itu satu kali PP aja dari dari Pamekasan atau enggak dari Kamal ke Sumeneb itu waktu itu kan. Terus ya Bangkalan ya cuma 3 kali sehari PP dengan lokomotif uap gitu. Terus ya nggak perlu kumulingin juga, setelahnya mungkin ada diesel juga masuk ke sana kan, karena itu kan berdasarkan per 69 kan, mungkin juga terakhir kemarin 70-an ya diesel juga udah masuk lah Terus ada FFV kan, FFV nggak mungkin tuh pakai uap pasti pakai diesel. Karena ada fotonya juga kan, pakai diesel tuh. FFV tahun 1982, 81 FFV ya, FFV dibawa dari Kamal ke Bangkalan dengan rangkaian kereta. Saksi bisunya itu ya kereta wisata itu, kereta Sultan Madura yang di Ambarawa. Yang
Kalau orang-orang PJKA tuh nyebutnya kereta Cakraningrat. Kalau Madura kan gelarnya Cakraningrat. Nah, tapi sebenarnya sih ini sih Mas Agung. Kalau dihubung-hubungin ya Mas, sama itu kan mulai berapa sih tahun 1897. Iya. Ya kan? Itu berdasarkan apa yang tak dapat dari fotonya Om Sarif, warisan dari bapaknya Om Sarif almarhum. Itu kan KDT Sidotopo kan, kepala Traksi. Nah, di balik foto itu Mas itu disebutin mulai dinasnya tuh 1897. Aku lupa apa namanya nih? Tanggalnya, tapi tahunnya 1897 ya. Nah itu kan berarti kan ketika konstruksi jalur pembangunan ini mulai digarap kan Om? Iya kan? Nah ini jadi kereta inspeksi yang bawa mandor-mandornya atau orang-orang Belanda, petinggi-petingginya ketika mereka inspeksi jalur Om. Ya kan? Itu kan sekarang gini Om, ada foto-foto pembangunan jalur NIS ya. Dan itu juga bawa gerbong kereta kayak begitu, kereta inspeksi gitu. Ya kan? Terus di ini Om, di foto FFI itu kan tulisannya apa? Kereta wisata kan? Kereta wisata. Terus ada bule juga di YouTube atau enggak ada foto juga yang aku lihat itu juga tulisannya kereta wisata, bukan kereta sultan waktu itu kan. Itu kan di apa namanya dihubungkan dengan sultan atau dinamakan sultan karena kan katanya menurut tutur orang-orang dulu apa JKW mungkin ya itu dibuat sultan yang jangan nutup kemungkinan juga lah kalau itu uang itu dipakai direksi Madura Tram kan? Ya. Otomatis kalau itu direksi kan Sultan juga nggak ada masalah kan Om, ya levelnya udah segitu, udah paling tinggi itu loh, udah paling top. Makanya itu, terus apa lagi ya harus itu Madura Tram, itu udah jalanin bis pada tahun 1928 Mas, itu dengan ada sekitar 30-an bis, ada merek Chevrolet, ada Dodge juga. Terus ya seiring berjalannya waktu ya ada beberapa yang udah pensiun, terus mereka juga punya kayak angkot gitu atau oplet, yang kecil-kecil itu ya. Kecil-kecil setelah mereka caplok-caplok kompetitornya di perusahaan transportasi ban karet lah. Itu caplok karena ada usaha ingin memonopoli semua angkutan darat. Sorry Mas, base-nya itu seukuran kayak base yang foto di KITLV punyanya SDS nggak? SDS dan OJS yang di depan kantor pos Kebonrojo itu segitu. Segitu ya ukurannya. Tak tampilin Mas, kita tampilin aja fotonya karena aku simpen fotonya dari buku jenengan yang di gambarnya Mojokerto itu loh. Oh iya. Ada yang di Mojokerto tuh nanti ada itu. Ada bisnya nanti seukuran itu ya. Seukuran itu. Ya itu bener real fotonya ada fotonya. Oh punya Madura. Madura Tram ya. Oh oke. Nanti coba kita tampilin lah. Nanti tak kirim jenengan udah tak frame bagusnya itu. Belum tak posting juga nanti siap. Ini aja. Pakai bis itu lebih cepat loh. Oh iya kalau per tahun 1935 Om tadi yang tak baca ini juga kan itu kan dari ujung barat ke ujung timur itu 10,5 jam atau 9 jam lah 9 jam itu setelah dipercepat ya dulu per tahun 35. Nah pakai bis itu cuma 5 jam. Waduh. Kenapa begitu? Angkutnya banyak Om. Kereta itu daya angkutnya lebih besar, otomatis berdiri juga makin banyak. Nggak mungkin kereta tuh full dari Kamal itu sampai sampai Kuanyer itu full nggak berhenti di situ, nggak mungkin itu full. Tapi kalau bis dengan kapasitas 6 sampai 8 orang, kemungkinan full dari Kamal atau Bangkalan sampai ke Kuanyer itu kemungkinan Om. Jadi nggak berusaha berhenti. Jadi lebih cepat. Langsung 5 jam ya? 5 jam. Berarti kecepatannya mungkin sekitar 40 km per jam ya? Ya iya bisa jadi Mas. Oke. Dan lagi pula dikatakan bahwa di tahun 30-an jalanan Madura itu udah lumayan bagus Om. Dulu itu naik bis sebelum ada pengaspalan tahun 30-an, naik bis tahun 1920-an akhir itu dikatakan katanya lebih lelah Mas, karena jalannya gonjang-ganjing gitu. Iya. Kan pasti pegel kan Om. Jadi lebih baik itu tidak lebih baik daripada kereta, tapi ketika bisnya udah dibinati segala macam dengan pengaspalan kan ya lebih naik bis, tapi kan royoan, uang bis, uang 6 uang 8 kan. Oke. Gitu. Tapi ada beberapa rute bis, aku lupa sih Mas, tapi yang jelas dari Kamal atau Bangkalan itu ada yang langsung ke daerah timur. Terus juga rute-rute lain aku lupa, coba nanti aku baca lagi, tapi kayaknya rutenya yang lebih pendek itu ada Mas. Ada 4 rute atau 5 rute, tapi kemudian dipangkas-pangkas kayak tinggal sisa 4 rute yang aku baca di Verslag sampai tahun 1930-an itu. Iya. Terus saya saratannya ada kapal feri, ada kapal tongkang, kapal keruk. Kapal tongkang ini kapal yang kecil-kecil kayak di Kalimas itu Mas, yang di foto lama. Itu tuh untuk angkut ya mungkin garam atau makanan lain lah, untuk nyebrang ke Pulau Jawa. Karena kan nggak cuma ini aja Om, nggak cuma penumpang aja kan kayak feri, tapi juga barang-barang lah yang diangkut. Itu kan mereka bisa ke Kaliangat, bisa ke Kamal, itu yang benar-benar Probolinggo tuh kalau nggak salah 1901 udah habis. Sama ke Gresik sudah habis, cuma ini aja lah, cuma sebentar aja. Tapi yang benar-benar bertahan sampai
sampai era Jepang mungkin sampai kemerdekaan ya itu ya Kamal Ujung sama Panurukan Kaliangat itu ada ferinya itu. Masih ada. Kaliangat itu ada, terus Kamal Ujung ya itu sampai sekarang pun masih ada kan, walaupun dengan kapal yang berbeda ya. Putri Koneng, Joko Tole. Putri Koneng dulu udah pindah ya. Oh iya, tapi Joko Tole sempat kan juga PJK ya, ada dulu. apa PJK pelayaran ya. Joko Tole. Nah kalau di Surabaya Mas, di Surabaya Madura Tram itu kan ada tulisannya di ujung. Iya. Nah, itu sebenarnya itu kan stasiun itu aslinya yang punya stasiun itu Madura Tram, yang punya bangunan itu Mas, karena dia menyediakan intermoda. Nah, OJS itu kan cuma relnya aja ke situ. Tapi punya stasiun itu Madura Tram. Itu dipakainya 1 Mei 1927. Oke, jadi itu stasiun Ujung tuh 1927, walaupun nama Ujung sebagai pemberhentian itu sudah ada sejak 1889, tapi tahun 1927 itu baru ada bangunan Madura Tram. Stasiunnya, jadi termodanya yang ada di bisa langsung ke dermaganya lah. Ada ya stasiun ya dermaga gitu. Nah, tapi sebelumnya Mas, itu memang di satu jembatan gantung. Itu kita bisa melihat bahwa itu selain ada sebutan halte Madura Stumfart atau halte tram Madura khusus untuk kapal uap atau kapal uap itu. Nah, itu bongkar muat barang itu juga dilakukan di sana karena ada nama lain selain Madura Stumfart, yaitu Kalimas Guderen Station atau Stasiun Kalimas Gudang. Yang pernah kita bahas dulu ya. Iya, tapi kan tak pakai nama Belanda kan, Kalimas Guderen Station kan, bukan Kalimas Gudang pakai bahasa Indonesia karena nggak diterusin lagi sama DKA kan, karena sama DKA diganti namanya halte Jembatan Gantung. Jembatan Gantung. Ya ngapain bongkar muat di situ lagi kan? Jadi ya gitu aja sih Mas, yang ringkasannya secara garis besar Madura tuh ya Madura tuh nggak cuma kapal, nggak cuma kereta, nggak cuma kapal, tapi ada bisnya juga. Bisnya ya. Terus ya banyak lah. Paling pengaruh itu garam deh. Garam itu makanya aku pernah baca di koran Mas ya, mungkin satu minggu atau 2 minggu yang lalu, koran Belanda gitu. Itu ketika mereka itu tahun 1936 kontraknya direview ulang untuk diperpanjang. Terus ada kecenderungan untuk tidak diperpanjang pada itu ya Mas ya. Itu melihat itu kayak mereka tuh kayak bikin komite atau komisi gitu, dia sekumpulan orang. Ya orang-orang penting aku lupa Mas, tapi jabatannya tuh ada 1 atau 2 nama yang aku masih hafal itu karena itu bagian dari kereta api dulunya ya. Itu mereka itu komite itu dibentuk untuk melihat seberapa penting dampaknya garam ini untuk Madura Tram. Ketika Madura Tram ini nggak ada lagi kontrak pengangkutan garam, itu seberdampak apa gitu. Tapi nyatanya kan 1940 diketok palu bahwa garam lagi nggak diangkut lagi dari Kaliangat atau Sumenep itu, pabrik garam itu ya udah mati kan, itu nyatanya sangat berdampak. Berarti sama seperti yang di SCS itu ya, UJS yang gula. Oh iya, sangat pengaruh. Gemaan Ginoya ya? Iya, Gemaan itu kan tahun 39 atau 38 kan dibongkar kan. Terus itu aku yakin sekali kalau itu dibongkar sama OJS sendiri, karena di First Luck Mas, yang punya koleksi jenengan yang aku baca, aku buka juga, itu di peta operasionalnya udah nggak ada. Udah dihilangin Gemaan Ginoya. Terus dari Pasuruan Tram, Kempit udah dimatiin tahun 32 33. Lalu dari Warung Dowo ke Akmar itu dimatiin tahun 1930 atau 33 bareng sama Kempit. Tapi ketika pabrik gula Wonorejo ini dirubah jadi pabrik beras untuk penggilingan padi. Jalur itu tetap dipakai sampai Wonorejo. Nah, Wonorejo ke Akmar katanya dicabut Jepang. Katanya, tapi kemungkinan besar kayaknya dibongkar di cewek sampai uang London ya. Tapi kan ya gampang aja lah Om, orang kalau nggak ada Jepang kan gitu. Tapi ya ini jangan di-brain ya, apa namanya, dia tentunya kalau masukin kayak gitu kan nggak mungkin ngaco dan ngomongnya ada literaturnya, tapi ya sebagai pembaca atau sebagai apalah kita boleh kritis, tapi nggak apa-apa juga kan. Kita tidak bilang dia salah, tapi kita mengkritisi apa yang dia tulis itu kan ya nggak apa-apa juga, karena itu juga ada dasarnya kan. Karena orang ya kalau baca-baca tuh terima-terima tuh nggak mikir lah. Orang kritis tuh kan karena mikir. Iya. Nah, kita kayaknya di situ aja. Nanti kalau kita perjalanan balik kita nemu stasiun atau rel kita review lah. Oke.